Yang ada di rumah, yang ada di sini, gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Yuk sebelum kita mulai ibadah online kita berdoa. Yuk semua yang ada di rumah, yang ada di sini kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah yang Engkau yang beracara Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kasih dan kuasa-Mu yang mengalir. Hadirat Tuhan boleh ada, yang senang disenangkan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom yang ada di rumah semua. Shalom. Gimana kabarnya? Yang di sini kabarnya gimana? Luar biasa. Yang semangat dong. Kita kan memuji Tuhan, ingin memuji Tuhan. Harus tunjukin sikap kita yang terbaik, oke? Oke, yuk kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan setinggi-tingginya langit. Bisa kali? Bisa yang di rumah? Oke. Setinggi-tingginya, lebih tinggi kasih Yesusku. Saudara, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah, indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal terdengar setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Segala
menikmati kasih Tuhan bersama teman-temanku, bercanda di hari Minggu ceria. Bersama teman-temanku, bersama teman-temanku, bercanda di hari Minggu ceria. Sekali lagi, bersama teman-temanku, bersama teman-temanku, bercanda di hari Minggu ceria. Oke, masih siap memuji Tuhan? Siap. Masih semangat? Makasih. Yang di rumah semangat? Yuk, kasih senyumnya dong. Oke, sebelumnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tutup matanya. Yang ada di rumah juga boleh tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan ada bagi setiap kita. Thank you Lord Jesus. Yuk, yuk. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi dari awal, yang di rumah maupun yang di sini kita bersih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebut namanya Yesus. Yang ada di rumah, kita angkat tangan kita tinggikan Tuhan. Yesus berarti bagi setiap kita. Yesus segalanya bagi setiap kita. Haleluya, Yesus. Bagiku. Kau segalanya bagiku. Oke adik-adik, maupun yang ada di rumah, maupun yang di sini siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita tunjukin sikap kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Yang ada di rumah juga boleh angkat tangan kita kalau tidak ada. Biarlah pujian ini, penyembahan ini, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan. Haleluya Yesus. Sebut namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus.
Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Bapa. Biarlah Tuhan, hari lepas hari Tuhan, anak-anak sekolah minggu semakin melekat kepada Engkau Bapa. Biarlah firman itu boleh ada bagi setiap hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami ingin menjadi berkat bagi setiap orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Bapa bagi setiap kami. Tak terukur kasih setiamu Bapa. Bapa, Kau sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai hati, sebagai murid Bapa, yang kami ingin mau mendengarkan, kami mau melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami yakin Tuhan, saat kami melakukan Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, kemuliaan adanya bagi Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hai Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dedi minggu ini ya. Bagaimana kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar sesuatu yang baru lagi. Amin. Udah siap? Siap. Ya. Kita lihat ini nih. Temanya apa minggu ini? Temanya apa? Yesus adalah Raja. Sekali lagi, temanya apa? Yesus adalah Raja. Wah, mantap nggak adik-adik? Yesus itu berkuasa adik-adik. Karena Raja pasti berkuasa. Karena Raja pasti punya daerah kekuasaan yang besar. Wah, kira-kira Tuhan Yesus kenapa disebut Raja? Ada ciri-cirinya nggak ya? Nah, kita mau belajar itu hari ini. Udah siap? Udah siap? Kenapa Yesus dipanggil Raja atau disebut Raja? Nah ya, tuh ayatnya adalah di Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Siapin Alkitabnya. Siapin kalau nggak ada Alkitab, kalau ada handphone, buka handphone. Tapi buka Alkitab ya, jangan buat chatting atau buka Facebook. Ya. Oke. Yesus adalah Raja di Yohanes 12 ayat 29. Tapi sebelum itu, kita menonton video yang satu ini. Oke. Wow, ada ibu dan anaknya. Dia sedang apa adik-adik ya? Sedang membicarakan apa itu? Kita lihat. Wah, banyak burung ya. Burungnya lagi ngapain tuh? Wah, kabur, disemprot burungnya. Pada kabur sama ibunya. Ya, si ibunya sedang punya rencana buat anaknya karena mau ada acara adik-adik. Kita lihat tuh ya. Ibunya kasih sesuatu buat anaknya. Wow, apa itu? Wah, ibunya sudah merencanakan sesuatu buat hidup anaknya adik-adik. Sudah menyiapkan segalanya. Kita lihat tuh ya. Wow, ibunya baik ya, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sama seperti Tuhan Yesus, dia sudah menyiapkan segala sesuatunya buat hidup kita adik-adik. Wow, anaknya kaget. Wow, keren tuh. Lihat. Semuanya sudah disiapkan untuk dia lakukan apa aja, dia harus ngapain aja adik-adik sama ibunya. Anaknya tinggal melakukan. Sudah direncanakan. Keren ya. Adik-adik udah punya rencana? Papa mama sudah merencanakan sesuatu buat hidup anak-anaknya? Kalau belum, mari mulai rencanakan. Ya. Kita lihat, wow, sangat detail ya adik-adik ya, mamanya ya, untuk menyiapkan sesuatu buat anaknya di masa depan. Ya adik-adik ya. Oke, kita mau dengar firman Tuhan sekarang. Nah, siap? Udah? Oke. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 12 ayat 13. Udah ketemu? Yohanes 12 ayat 13. Kita mau baca firman Tuhan ini sama-sama. Siap?
Yohanes 12 ayat 13. Yang ketemu katakan amin. Amin. Oke, yuk. Yohanes 12 ayat 13. 1, 2, 3. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sekali lagi, Yohanes 12 ayat 13. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Lihat ya, Hosana, diberkatilah. Apa yang kalimat terakhir? Raja Israel. Lihat adik-adik. Pada waktu itu Tuhan Yesus disebut sebagai Raja. Ya, dia berkeliling kota, dia disambut sebagai Raja adik-adik. Luar biasa. Ya, ciri-ciri Yesus adalah Raja. Ciri-ciri Yesus adalah Raja. Mau tahu ciri-cirinya apa aja? Siapin. Yang mau catat firman Tuhan ini, boleh siapin buku catatannya. Ya adik-adik ya. Kita lihat ya adik-adik tuh. Yesus masuk ke kota disebut ya, disambut oleh banyak orang karena dia melakukan banyak hal waktu itu, mujizat, kesembuhan, banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan sehingga dia disebut sebagai Raja. Lihat dia naik keledai. Wah, Raja naik keledai ya. Dia disambut oleh masyarakat pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu. Lihat adik-adik. Sampai lihat tuh. Ada yang sampai naik ke atas pohon untuk menyambut Tuhan. Oh, dia ngambil itu dahan pohon. Kita lihat, Hosana. Wah, lihat tuh. Yesus sebagaikan Raja adik-adik. Disambut oleh banyak orang. Di sepanjang jalan kita lihat tuh ya. Wow, keren ya adik-adik ya. Lihat tuh, anak-anak juga menyambut dia adik-adik. Kita lihat tuh. Yesus luar biasa. Hosana, mereka sebut Hosana, 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 Hosana gitu ya. Hosana bagi sang Raja, Hosana bagi sang Raja. Dia disambut adik-adik. Kita lihat Yesus dari Nazaret. Ya, kita lihat Yesus ngomong banyak hal. Aku diutus supaya aku mengabarkan hal-hal kerajaan sorga adik-adik. Wah tuh, wah ya anak kecil banget mau lihat adik-adik diangkat oleh papanya untuk melihat Yesus pada waktu itu. Dia berjalan di sepanjang kota adik-adik dan disambut juga di sepanjang jalan dia di mana dia lewat ya adik-adik ya. Kita lihat, wow, orang-orang berlari-larian untuk melihat dan menyambut dia. Murid-muridnya menyertai dia juga adik-adik. Wah, melihat mereka menari-nari, mereka menyambut. Ya, lihat Yesus adalah Raja adik-adik. Dia disambut. Ya. Nah, adik-adik, apa sih kira-kira ciri-ciri kenapa Yesus disebut sebagai Raja? Nah, kalau orang punya ciri-ciri, Raja juga punya ciri-ciri kenapa dia disebut Raja. Ya, pertama, wah, dia punya pengikut adik-adik. Ya, ada yang mengikuti dia. Siapa minimal ada 12 orang murid yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, lihat di mana ada raja pasti ada orang-orang yang mengikuti dia. Itu ciri-ciri raja adik-adik. Ya, Yesus pun sama. Yesus punya pengikut banyak pada waktu itu. Ada murid-muridnya, ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang pernah disembuhkan, ada orang yang pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Mereka menjadi pengikut Kristus pada waktu itu. Mereka menjadi pengikut Yesus. Ya, kenapa Yesus sebagai Raja? Karena dia punya pengikut. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo siapa yang mau jawab? Coba yang kedua. Yang kedua apa kira-kira? Ini dia. Ada wilayah adik-adik. Nah, seorang raja harus punya daerah kekuasaan. Punya wilayah yang dia harus pegang adik-adik. Ya, seperti raja-raja zaman dulu kayak kalau di Indonesia, kalau kita belajar sejarah ada raja apa? Ada Raja Majapahit. Ya, ada banyak kerajaan, ada kerajaan Sriwijaya, mereka punya wilayah yang mereka kuasai adik-adik.
Ada raja-raja di Indonesia yang punya daerah kekuasaan. Sama seperti Yesus di zaman dulu, dia punya wilayah kekuasaan. Apa aja sih wilayah kekuasaannya, daerah kekuasaannya? Wah, siapa yang mau jawab adik-adik? Luas nggak kira-kira ya daerah kekuasaannya? Wilayah kekuasaannya? Luas banget adik-adik. Wilayah kekuasaannya mau tahu? Ini alam semesta. Bumi, sorga adalah daerah kekuasaannya. Seluruh alam semesta adalah wilayah Yesus. Karena apa? Dia raja, dia menciptakan segala sesuatunya atas bumi ini, atas dunia ini. Sehingga apa? Wilayahnya sangat besar, bahkan dia pemegang seluruh wilayah di dunia ini. Seluruh alam semesta, Yesus yang punya. Wah, keren gak tuh adik-adik? Keren ya. Wilayah kekuasaannya besar. Kalau wilayah raja-raja dunia kecil daerah kekuasaannya. Tapi kalau Yesus, dia pemegang seluruh dunia ini. Seluruh alam semesta dia yang punya. Keren adik-adik. Kalau dia punya seluruh alam semesta ini, jangan takut. Sebab apa? Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia punya daerah kekuasaan, dia rajanya, kita adalah rakyatnya. Yang harus apa? Yang harus taat, yang harus tunduk kepada kekuasaan tertinggi. Kepada raja alam semesta ini. Namanya siapa? Yesus. Wah, keren adik-adik. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Nah, ini ada satu video. Kita tonton dulu ya. Dia telah Lihat. sejak hari kelahiran. Kita lihat. Ya, pada waktu itu mereka berdebat karena ada satu anak buta adik-adik. Dia bertanya siapa ini kesalahan siapa ya, orang tuanya kah, kesalahan siapa? Tapi Tuhan Yesus bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena memang kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan harus dinyatakan kepada orang itu. Ya. Apakah ini kau, Yesus? Kita lihat apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Ya, aku di sini. Dia meludah, dia ambil tanah ke bawah. Dan dia taruh di matanya. Kita lihat apa yang akan terjadi adik-adik. Lalu basuh. Dibasuh Mari. ke kolam Siloam. Wah. Kita lihat apa yang terjadi atas orang buta itu. Dituntun untuk dibasuh matanya dari tadi tanah yang ditaruh di matanya. Dia ambil air dan dia cuci bekas tanahnya. Kita lihat apa yang terjadi adik-adik atas orang ini. Wow. Kita lihat. Yes. Apa? Dia bisa melihat. Wah, tuh. Ini pertama kali dia bisa melihat adik-adik. Karena dia buta sejak lahir. Gitu ya. Aku. Kita lihat dia bisa melihat. Aku bisa melihat. Senang banget ya adik-adik terima kesembuhan. Terima mujizat dari Tuhan. Ya. Amin. Setiap orang yang percaya bisa melihat mujizat dan kesembuhan. Ya adik-adik. Ciri-ciri yang ketiga. Ada kuasa. Ya. Ada kuasa yang raja punya. Gitu ya. Terlebih Yesus menguasai alam semesta ini, dia menciptakan segala sesuatunya, dia punya kuasa. Kuasa apa? Untuk apa? Untuk ngapain aja adik-adik? Untuk tolong kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kesusahan, kesulitan. Tuhan Yesus punya kuasa itu. Namanya raja, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa tolong hidupmu, dia bisa tolong hidup kakak, dia bisa berkatin hidup orang tua kalian. Karena apa? Dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Tuhan Yesus di sorga punya kuasa untuk ngapain aja. Untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk memberikan kita kebahagiaan, untuk mencurahkan kemurahannya adik-adik atas hidup kita. Itu yang Tuhan Yesus lakukan atas kuasanya. Yang butuh kesembuhan, Tuhan Yesus sembuhkan. Yang butuh pertolongan, Tuhan tolong. Yang butuh makanan, Tuhan kasih berkat untuk dia makan adik-adik. Kenapa Yesus disebut raja? Tadi pertama apa? Yang pertama apa adik-adik? Yang pertama apa?
Yang pertama, dia punya pengikut. Siapa pengikut-pengikutnya? Pada waktu itu ada murid-muridnya, ada orang-orang yang disembuhkan, ada orang-orang yang terima kesembuhan Tuhan. Yang kedua apa? Punya daerah wilayah. Wilayahnya apa aja kalau Tuhan Yesus? Ini alam semesta yang Tuhan Yesus punya. Karena dia adalah raja, kita adalah rakyat. Karena kita tinggal di daerah kekuasaannya, itu di bumi ini adik-adik ya. Yang ketiga apa? Dia punya kuasa. Oke, demikian firman Tuhan minggu ini adik-adik. Kenapa Yesus disebut raja? Dia punya ciri-ciri raja nggak? Punya. Apa tadi? 3 hal tadi. Yang pertama dia punya pengikut. Yang kedua dia punya wilayah. Yang ketiga dia punya kuasa. Tuhan Yesus punya semuanya? Yes, dia punya semuanya. Makanya itu dia disebut raja di atas segala raja. Kalau raja dunia terbatas adik-adik pengikutnya. Di wilayah kekuasaannya terbatas. Kuasanya terbatas. Tapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Artinya apa? Dia punya segala sesuatu yang tidak terbatas. Ya, dia punya segala sesuatu untuk melakukan banyak hal. Jadi kalau kita percaya kepada raja di atas segala raja, percayalah hidup kita aman, hidup kita tentram. Walaupun banyak hal yang terjadi, percayalah ada perlindungan raja di atas segala raja, namanya Yesus. Amin. Oke adik-adik. Nah, ngomong-ngomong raja nih ya, kakak punya pertanyaan buat kalian. Tolong dijawab ya, tolong dijawab. Siapa raja pertama bangsa Israel? Siapa raja pertama bangsa Israel ya? Yang diurapi oleh Samuel pada waktu itu. Oke, cluenya adalah orang yang diurapi Samuel pada waktu itu. Raja pertama orang Israel. Oke, itu pertanyaannya. Jawab ya di bawah. Minggu ini itu yang kita pelajari adik-adik ya. Ya, bahwa Yesus adalah raja. Dia sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir tentang hidupmu, tentang apapun. Oke? Sebelum kita berpisah, sebelum kakak selesaikan ibadah hari ini adik-adik, mari kita berdoa sekali lagi ya. Kita mau tutup ibadah ini, kita mau selesaikan ibadah ini. Oke? Yuk kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Oke, yuk angkat tanganmu yuk. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat pagi hari ini. Tuhan baik buat setiap kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang di rumah, yang di jalan, yang di mobil, dimanapun mereka berada yang sedang beribadah bersama-sama hari ini. Berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Kami percaya Engkau adalah raja di atas segala raja, Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Bapakku berdoa buat setiap adik-adikku dan keluarga mereka. Kiranya pertolongan Tuhan, apapun kebaikan, kemurahan Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah atas adik-adikku dan keluarganya di manapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi hal yang baik, bertumbuh dalam hidup kami ya Bapa. Menjadi kekuatan, menjadi penghiburan di tengah banyak hal yang sedang terjadi. Berkati keluarga demi keluarga, orang tua mereka Tuhan, kakak, adik mereka, saudara-saudara mereka yang mungkin sedang mengalami banyak hal. Tuhan yang butuh pertolongan, Tuhan tolong. Yang butuh penghiburan, Tuhan hibur. Yang butuh kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Yang butuh mujizat, Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas hidup adik-adikku dan keluarganya Bapak. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kami selesai Tuhan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin adik-adik, oke? Kakak mau pesan sekali lagi, jangan lupa pakai masker kalau keluar, tetap jaga jarak kalau keluar, dan kalau lagi habis pegang apa-apa, habis dari mana, jangan lupa cuci tangan. Ya, tetap waspada, tetap sehat, tetap lakukan banyak hal buat Tuhan. Amin. Sekolah yang baik ya. Oke, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.